Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Ghafur. Salawat berakaikan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun barusan menunggu sejenak ya, mohon maaf agak telat karena satu dan hal. Yang jelas kita termasuk yang dipilih oleh Allah. Pertama, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Yang kedua, berzikir, berdoa, ya zikir jama'i, kemudian juga dilanjutkan dengan duduk sejenak untuk menggugurkan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilm, tazwidul ulum, menambah ataupun mengingat-ingat kembali ilmu yang mungkin sudah kita dengar atau yang akan kita dengar ini. Semoga semua amal ibadah kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terlebih saat ini kita berada di akhir zaman, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, bahwa fitnah akhir zaman sudah semakin nyata. Nah, permasalahannya bagaimana kita menyikapinya. Sekalipun ini banyak yang mengingatkan ataupun kita selalu ingat, tapi harus terus, bukan hanya kita, tanggung jawab kita, apalagi ini bapak-bapak, adalah anak istri kita, keluarga kita. Jangan pernah terlupakan karena kesibukan kita misalnya dengan urusan-urusan duniawi dan lain sebagainya, sehingga kita lupa bahwa ada tanggung jawab berat, tanggung jawab besar di akhirat nanti. Anak dan istri kita. Ini salah satunya. Karena nanti yang akan pertama kali dicantolkan, Pak, dikaitkan dengan kita, ini bagi para bapak, para suami, adalah anak dan istri kita. Maka di sanalah pengadilan yang sangat dahsyat, yang tidak ada manipulasi, tidak ada rekayasa. Semuanya jelas nyata, Pak. Yauma tublas sarair, pada suatu hari di mana dibongkar semua rahasia. Saat ini mungkin bisa kita bersembunyi, saat ini kita bisa memanipulasi, tapi nanti di akhirat tidak ada, Pak, sedikit pun. Maka kalau kita buka hadis-hadis sahih tentang kondisi di akhir zaman nanti, salah satunya kita buka misalnya kitab Riyadhus Shalihin, ada satu bab menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya di hari kiamat nanti. Belum permasalahan mizan dan sebagainya. Ini dalam kondisi di padang mahsyar saja sudah seperti apa. Bagaimana manusia pada saat itu banyak yang tenggelam dengan air keringatnya, Pak. Ada yang sampai 2 mata kakinya, sampai lututnya, sampai pusarnya, ada yang sampai mulutnya, telinganya. Sampai air peluh tersebut, keringat tersebut 70 hasta, Pak. Kalau 1 hasta setengah meter berarti 35 meter, Pak. Bisa dibayangkan dalam hadis sahih. Nah, ternyata ala qadri a'malihim, itu semua tergantung ukuran amal-amal mereka, amal baik dan buruk mereka ketika di dunia. Nah, ini, Pak, untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita dan termasuk untuk menyikapi segala permasalahan, problematika, fitnah-fitnah akhir zaman yang pasti, Pak, pasti terjadi dan saat ini sedang terjadi. Saat ini kita sedang dalam pusarannya. Harus selalu kita ingat, karena pertaruhannya, Pak, keimanan, Pak. Jangan main-main keimanan, Pak. Misal ada seorang, kalau saya insya Allah, misalnya gitu, sholat 5 waktu, saya aktif di masjid, saya bergaul dengan para kiai, para ulama. Nah, jauhlah kalau untuk sampai murtad ataupun kufur itu. Pak, ingat, hati-hati. Di akhir zaman ini, Nabi SAW dan beberapa hadis sahihnya, Pak, ada yang diawali dengan inna baina yaday sa'ah. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi.
sungguh menjelang hari kiamat nanti, kata Nabi. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Fitanan kaqita'il mudlim, akan terjadi fitnah-fitnah seperti tibanya penggalan kegelapan malam ketika tiba. Dari mulai redup, gelap, semakin pekat. Tapi riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim misalnya, dalam Sunan Ibnu Majah misalnya, diawali dengan badiru bil a'mali shalihah. Dahului oleh kalian, dalam saran sabiqu wasari'u, dahului dan bergegas kalian untuk melakukan amal-amal soleh. Fitanan kaqita'il lail, fitanan kaqita'il lail mudhim, sebelum terjadinya fitnah-fitnah yang akan tiba seperti tibanya penggalan kegelapan malam ketika tiba. Jadi ada beberapa riwayat yang ujungnya sama, Pak. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Badiru, kata Nabi, dahului, segerakan oleh kalian, bil a'mali shalihah, dahului dengan amal-amalan soleh fitnah-fitnah yang akan terjadi, di mana datangnya mutalahikoh mutataliyah dalam syarahnya itu, secara bertubi-tubi, Pak, sehingga nyaris kita sulit punya kesempatan untuk merehatkan otak sejenak, begitulah boleh katakan. Sudah datang lagi, Pak. Belum habis kita berpikir masa, contoh misalnya corona, ODGJ ini sekarang. Orang duga gila itu, yang nyerangnya para imam gitu, para dai gitu. Belum ini sudah ada lagi masalah apa lagi? Wah, terus, Pak. Masalah bentrokan inilah, ini segala macam. Ini sudah semakin terus, Pak, terus akan begitu. Nah, ini bagi mereka yang menganggap biasa-biasa tanpa dia sadari, ini berbahaya, Pak. Tapi bagi kita ahlu pengajian, ya, insya Allah yang aktif mengikuti pengajian, jangan sampai di situ, Pak. Ingat, ini bagian dari fitnah akhir zaman. Yang na'udzubillah min dzalik, ketika kita lengah, siapapun yang lengah akan terseret, Pak. Seperti dalam hadis ini, Pak. Kan datangnya mutataliyah, fitan di sini fitnah, kata Imam Ali Muhammad As-Sabuni, dia seorang ahli tafsir dan juga ahli hadis. Fitan jam'u fitnah, bentuk plural dari fitnah, al masaib wa nakabat wal balaya. Ini masalahnya, Pak. Musibah-musibah, malapetaka dan bencana-bencana. Bala. Ini salah satunya adalah corona. Bala kan ini. Wabah. Gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi musibah-musibah, malapetaka, bala, bencana-bencana. Tusibu ahla dzalika zaman, yang akan menimpa manusia yang hidup di akhir zaman. Ini yang harus kita perhatikan. Bahkan menimpa apanya? Tusibu ala anfusihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa amwalihim wa aqaidihim. Ini yang paling berat. Menimpa jiwa raga mereka, anak keturunan mereka, anak keluarga mereka, dan juga harta benda mereka. Lihat ekonomi bagaimana dengan corona ini, kan amburadul, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan besar kolab, bankrupt. Termasuk juga, mohon maaf, banyak yang di PHK, banyak yang anaknya keluar dari pondok, keluar dari lembaga pendidikan, hanya karena apa? Mereka sudah tidak sanggup membiayai lagi. Miris, Pak. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak bersinggungan langsung dengan hal ini, dianggap biasa-biasa saja. Tapi bagi mereka yang bergelut di bidang pendidikan misalnya, ataupun di hal-hal yang berlangsung bersinggungan, miris, Pak. Banyak yang curhat, ngadu. Karena ini ekonomi, Pak, amburadul, Pak. Belum hutangnya, belum ininya, segala macamnya. Allah, kasihan, Pak. Nah, ini bagian dari fitnah. Berarti menimpa harta benda mereka. Bahkan na'udzubillah ini, Pak, kita harus waspada, tusibu aqaidahum ala aqaidihim, menimpa akidah mereka. Mengapa? Karena dalam lanjutan hadis tadi, Pak, kaqita'il mudlim itu karena fitnah-fitnah datang bertubi-tubi, maksudnya tadi musibah-musibah, bala, malapetaka, bencana, terus yang datang silih berganti dan bertubi-tubi, sehingga yusbih rajul fiha mu'mina wa yumsi kafira. Ini yang harus kita garis bawahi dan selalu ingat, walaupun ini sering, saya pun mungkin hampir setiap tahun menyampaikan ini. Sehingga pada saat itu manusia di pagi hari masih beriman. Ini bisa ditafsirkan dengan masih duduk di majelis taklim, bisa jadi.
masih mendengarkan tausiah ulama, kiai bisa jadi. Tapi wa yumsi kafira, sorenya sudah berubah menjadi kafir. Murtad waliyadzubillah. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu fiha kafira. Sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah berubah menjadi murtad, kafir, Pak. Mengapa? Di antara penyebabnya yabi'u dinahu, ini Pak, menjual agamanya, Pak. Bi'aradin minad dunya qalil, dengan dunia yang remeh-temeh. Pak, ini salah satu yang saya sendiri, saya pribadi lah, Al-Fakir, sering mengingatkan kepada alumni pesantren kita atau siapa ketika minta nasihat ketika melaksanakan pernikahan. Ini hampir setiap, Pak. Bahkan dalam nasihat pernikahan, tolong ingat sebelum kalian akad nanti, bahkan dari saat ini taubat nasuha, syahadat, bahkan nanti ketika akan mulai akad, istighfar dan syahadat. Kalaupun misalnya dari petugas dari KUA lupa misalnya, kalian harus selalu ingat istighfar dan syahadat. Mengapa? Di antara hikmahnya satu, taubat atas segala kekhilafan dan kesalahan kita. Kedua, syahadat itu dikhawatirkan, Pak. Kita manusia, Pak, tanpa kita sadari terjebak kepada kemurtadan, Pak. Karena murtad itu bagi tiga. Ar-riddatu salasat aqsam, ini harus diperhatikan. Harus selalu kita ingat. Murtad terbagi tiga, Pak. Ada i'tiqadat, murtad i'tiqad, keyakinan, Pak. Ini kaitannya dengan hati. Ada murtad af'al, perbuatan, Pak. Dan satu hal, Pak, ini yang banyak orang kadang nggak sadar itu. Murtad aqwal, ucapan, Pak. Solusinya hanya satu, Pak. Dengan bersyahadat kembali. Ini masalah. Bagaimana ketika nauzubillah min dzalik, seseorang ketika terjebak ke dalam murtad, salah satu di antara yang tiga itu, pernikahannya seperti apa hukumnya? Nah, ini kan berat kalau sampai ditelusuri ke dalam-dalaman ke sana. Maka itu salah satu kenapa dibimbing syahadat lagi. Kenapa? Dan kita harus konsen ketika itu. Kan dikhawatirkan. Ya. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, man qala, siapa saja yang berkata, ini sesama muslim, li akhil muslim, untuk seorang muslim, ya kafir, wahai orang kafir, padahal dia seorang muslim, faqad ba'a bihi ahaduhum, faqad ba'a biha ahaduhum, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jika yang disebut kafir dia ternyata tidak kafir, maka dialah yang kafir. Ini sudah murtad qauli ini, Pak. Nah, sekarang kan gampang sekali orang, ya, memponis ini begini dan sebagainya. Ya, bahkan saking sewotnya gitu, wah sudah kafir dia katanya. Ini tanpa sadar, Pak. Ini ketika di medsos, hati-hati, Pak. Ada kiai, ada siapa, oh kafir dia, murtad ya. Hati-hati, Pak. Yang berhak memponis itu, ingat, itu qadhi, Pak. Setelah berbagai macam syaratnya, Pak. Hati-hati itu, Pak. Ya, ini saya perlu ingatkan karena sering kita dengar langsung orang ponis, oh ini kafir dia. Padahal konsekuensi hukumnya seperti tadi. Imam Ali saja ketika ditanya, ini yang sudah jelas menurut kita orang awam, Khawarij sudah jelas dari perkataannya, dari ponisnya, menurut kita orang awam nih. Tapi ternyata Imam Ali memberikan contoh kepada kita seperti apa. Ini sering kami ulang juga ini, Pak. Ya Imam, kata para sahabat ini, yang orang-orang loyalis Imam Ali setelah perang Siffin itu, tiba-tiba sahabat, ya pasukan di antara pasukannya itu, pasukan yang awalnya loyal itu mengundurkan diri, Pak. Apa memisahkan diri dengan memponis Imam Ali, imamnya nih, Pak, komandan tertinggi, panglima, kafir, diponis kafir, mundur mereka. Nah, singkatnya ini panjang, Pak, kisahnya. Kata sahabat saya Imam Ali, ya Imam, ini mereka memponis engkau kafir, kita ini kafir. Akufarun hum, apakah mereka sudah jatuh pada kekafiran? Apakah status mereka saat ini sudah kafir? Karena mereka memponis engkau tahun-tahun dan kita semua ini kafir. Imam Ali jawabannya apa? Ini mengejutkan bagi kita itu. Balhum minal kufri farru. Tidak, justru mereka lari dari kekafiran. Justru mereka lari dari kekafiran. Dijaga, Pak. Karena saking beratnya nih. Imam Ali kurang apa? Yang katanya ana madad ilmu aliyun babuha. Aku ini gudangnya ilmu, Ali itu pintu gerbangnya. Dan ini disahihkan oleh Imam Siddiq Al-Ghimari hadis ini. Bayangkan. Artinya luar biasa Imam Ali itu, kejennya. Tapi beliau mengatakan seperti itu. Lah, kata para sahabat, kalau mereka tidak kafir, amunafikunahum, apakah mereka sudah jatuh kepada kemunafikan? Termasuk golongan orang munafik. Imam Ali lagi-lagi menjawab, al-munafiquna
la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katsira. Orang munafik itu tidak pernah mengingat Allah, berzikir kepada Allah kecuali sebentar saja, sedikit saja. Ini hati-hati nih Pak, yang salam-salam langsung cabut, nggak pernah zikir, hati-hati nih Pak. Sholatnya rajin tapi zikirnya malas gitu. Ini waspada Pak. Jadi kata Imam Ali, orang munafik itu tidak, ya mereka hanya mengingat Allah sebentar saja. Sedikit saja zikir kepada Allah itu. Sementara mereka, ini kelompok Khawarij ini, ahli zikir dia. Bahkan dalam riwayat yang lain sering disampaikan, qaimul lail wa shaimun nahar. Malamnya dihabiskan untuk qiyamul lail, untuk tahajud dan sebagainya. Siangnya dihabiskan untuk puasa mereka. Kelihatan nampak dari wajahnya ahli ibadah, Pak, Khawarij itu, yang memvonis Imam Ali kafir itu, Pak. Bayangkan. Maka kata sabda Nabi kepada Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar awal-awal kemunculan kelompok ini, izinkan saya untuk menebas batang kopiahnya, batang lehernya begitu. Dak ya Umar, jangan. Dia punya kelompok yang banyak. Nah, sampai dalam banyak, dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dalam Bidayah wa Nihayah, itu bab khusus tentang Khawarij ini, Masya Allah Pak. Sampai dikatakan apa? Kelompok mereka itu, kalau kau lihat ibadahnya, kamu minder Umar. Ini Sayyidina Umar aja, kali berumar dikatakan minder. Minder kamu lihat ibadah mereka itu. Lah kalau Sayyidina Umar dikatakan begitu, gimana dengan kita Pak? Artinya kita jangan terjebak Pak dengan satu kelompok. Misalnya ada kelompok orang Masya Allah, wah ibadahnya luar biasa, wah, tapi ponisnya itu enak sekali gitu. Nih ahli bid'ah nih, ini sudah kafir nih, murtad nih, ini musyrik. Padahal kalaupun dia seorang ustaz, dia hanya da'i, bukan qadhi Pak. Ini harus dibedakan Pak, qadhi dengan da'i. Da'i itu orang yang menyampaikan ini loh, ya dakwah, mengajak umat kepada kejalan Allah. Nah kalau qadhi baru itu yang memutus ini kafir apa enggak, itu dengan berbagai syaratnya Pak. Nah ini harus waspada Pak. Ini bagi yang sudah terjebak misalkan nggak mau bersama dengan temannya, nggak mau melihat karena temannya sudah bermasalah misalnya dalam akidahnya, ini hati-hati nih Pak. Istighfar cepat. Ya. Kan Imam Ali saja sampai seperti itu. Lalu kata mereka, wa mahum ya Amirul Mukminin. Kalau mereka tidak kafir, juga mereka tidak termasuk kelompok munafik, lantas apa status mereka itu? Humul qaumul ladzina asabatum fitnah fa'amu wasammu. Kata Imam Ali, mereka itulah kelompok yang tertimpa Pak. Ini kena musibah, dapat musibah fitnah. Ini Pak bahayanya. Mereka itu satu kelompok, yang satu kaum yang tertimpa musibah fitnah, fa'amu wasammu, sehingga buta mata hatinya dan tuli pendengaran batinnya. Nasihat nggak masuk lagi Pak. 1000 argumen Pak, hujah dalil nggak akan diterima Pak. Nggak akan Pak. Mesti mereka berkelok-kelok. Ini contoh-contoh Pak. Sudah ada gambaran. Sebab Imam Ali lihat dalam sejarah yang panjang itu, sudah menyampaikan argumentasi. Kan ditanyakan, kenapa kalian vonis kami kafir? La inil hukmu illa lillah. Ali, kamu menerima hukum manusia, sementara hukum itu hanya milik Allah. Apa masalahnya Pak? Karena Imam Ali menerima tawaran musyawarah damai Pak. Karena waktu pertempuran dengan, mohon maaf, pasukan Sayyidina Muawiyah, ini ada terjadi perbedaan ijtihad Pak. Masalah ijtihad saja ini. Kita nggak boleh terlalu dalam ini, sehingga terjadi perselisihan antara sahabat Nabi SAW, terjadi perang Siffin yang memang jatuh korban banyak Pak. Nah pasukan Sayyidina Muawiyah sudah kepepet Pak, tapi Amr bin As yang jenius itu mengangkat Al-Quran. Nah, pertanda gencatan senjata Pak, langsung musyawarahlah di sana, musyawarah damai sehingga disepakati damai. Nah bagi mereka tidak terima, mereka itu licik katanya, kata Khawarij. Sudah mau kalah itu, kenapa tidak dilibas saja? Itu akal-akal mereka saja, karena mereka mau kalah mengajak damai katanya. Lah kamu menerima tawaran apa keputusan mereka? Berarti keputusan manusia Ali. Kamu sudah kafir. Padahal keputusan hanya milik Allah, Al-Quran. Hukum itu hanya milik Allah, bukan manusia katanya. Lah dari pihak Imam Ali apa? Kami juga mengamalkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Ini kan perintah Allah. Bermusyawarah dan setiap urusan kalian. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka selalu diselesaikan dengan musyawarah. Maka asas musyawarah itu penting dalam akidah kita ini, dalam syariat kita ini. Ini firman Allah juga, mengamalkan perintah Allah. Tapi mereka apa Pak? Nggak terima Pak.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika kafirun. Siapapun yang tidak bertahkim kepada hukum Allah, maka dia sudah masuk orang kafir katanya. Langsung ayatnya jedat. Nah ini Pak, ayatnya benar Pak. Tapi pemahamannya masalahnya itu Pak. Ayatnya benar, hadisnya sahih. Tapi permasalahannya benarkah ayat itu sudah pas? Ya, hadis itu sudah pas untuk dijatuhkan misalnya sebagai ponis kepada satu kelompok misalnya. Nah ini makanya ulama-ulama terdua hati-hati, karena untuk memahami Quran itu Pak 12 pan ilmu kan, dari nahwu sharaf, balaghah badi bayan, masya Allah, tafsir usul tafsirnya hadis dan mustalah hadisnya, oh masya Allah. Nanti kesananya ada mutlak muqayyad, ada khas, ada am, ada nasikh mansukh. Ini nggak bisa sembarang orang Pak. Makanya sekarang kita lihat, mohon maaf, ketika jedat-jedat begini diluruskan oleh ahli-ahli, oleh pakar, oh ayat itu sudah mansukh dengan ayat ini. Nah ini repot Pak kalau seperti itu. Hadis itu berkaitan dengan ini, bukan berkaitan itu. Ayat itu berkaitan ini, bukan dengan itu. Lihat asbab nuzulnya, lihat begini. Nah, tapi kalau sudah kadung Pak keluar Pak, nauzubillah Pak, illa ma rahimah rabbuh, kecuali yang mendapat rahmat dari Allah langsung tarojuk Pak, narik fatwanya, istighfar dan mohon maaf. Tapi kalau tidak, oh enggak, ini nyari lagi dalil-dalil yang lain, membela diri, dalil membela diri Pak. Itulah yang ruwet sekarang, jadi karena setan. Terus ya ketika dilurus, ada orang kan, masya Allah, ada seorang kiai, seorang ulama, masya Allah, keilmuan diakui itu sudah, dikritik, ini suruh belajar bahasa Arab lagi katanya. Saya aja yang awam denger itu, Allahu Akbar, jadi dia yang salah gitu ucapkan, mengkritik orang yang benar. Nah inilah ya dalam qaul ulama terdahulu Pak, sudah jelas dalam usulin kelas 1 kalau di pondok itu ada Pak. Sampai man ta'allama al-ilma min ghairi syai'in yadillu 'ala siratal mustaqim. Siapa yang belajar ilmu tanpa guru maka dia akan tersesat dari jalan lurus. Wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatun fahmi sakim. Sehingga banyak orang yang mengkritisi, yang mengkritik, menyalahkan perkataan yang benar disebabkan karena pengetahuan yang masih dangkal Pak, karena pemahaman yang bengkok Pak. Ini yang jadi masalah. Itu masalah kita sampai itu dalam Sahih Bukhari bukan begitu, itu bacaannya begini katanya. Salah, dia belajar lagi bahasa Arab katanya. Saya begitu dia baca, innalillahi. Ya Allah, itu kan kita ini akhir zaman ini memang. Orang awam kan, oh hebat ini. Berarti dia ini kelasnya udah level ini. Ini aja mau disalahkan. Itu bagi yang awam, Pak. Diambillah kebenaran, padahal dia yang salah gitu. Dari segi bahasa dia yang salah gitu. Tapi dia yang suruh belajar bahasa Arab lagi. Ada Pak. Nah ini salah satu, maka saya nggak sebutkan nama. Kenapa? Nah, karena ya selain kode etik, tapi ini juga untuk iktibar. Ya. Nah, baik ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena banyaknya fitnah-fitnah seperti tadi, maka banyak orang nauzubillah min dzalik, pagi hari masih beriman, sore sudah menjadi kafir. Sore masih beriman, pagi menjadi kafir. Ini hadis-hadis ini kalau dibuka dalam Sunan Ibnu Majah saja jadi 2, Kitabul Fitan. Kemudian kita babu syiddatil zaman. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Babu asyratis sa'ah, bab tanda-tanda kiamat itu. Kemudian ada berapa bab ini yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi di akhir zaman itu. Ya. Diangkatnya ilmu pengetahuan, banyaknya kebodohan Pak. Jadi orang-orang bodoh banyak, dan sudah bodoh ikut komentar pula. Ikut memutuskan masalah juga. Nah, ini yang berbahaya Pak. Ini yang berbahaya. Diangkat juga jadi pemimpin Pak. Ini akhir zaman. Sehingga yang mengerikan nanti kata Nabi dalam hadis sahih, mereka diminta fatwa, atau orang bodoh yang diangkat sebagai pemimpin itu diminta fatwa. Akhirnya mereka berfatwa dengan fatwanya itu dallu wa dallu. Dia sesat dan menyesatkan orang banyak. Ini yang mengerikan Pak. Nah ini nah sikap kita, karena tadi Nabi SAW dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah juga dijelaskan, ini banyak riwayatnya, badiru bil amali shalihah. Kalau tadi riwayat Imam Tirmidzi itu langsung inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya yang mendekat hari kiamat. Kalau yang lain badiru, dahului, segerakan, bil amali shalihah, dengan amal saleh. Fitanan, ujung hadisnya sama Pak ya, fitnah-fitnah, musibah-musibah, malapetaka-malapetaka, bencana-bencana yang akan terjadi nih, seperti tibanya penggalan kegelapan malam ketika itu. Artinya datang secara bertubi-tubi dan terus, semakin gelap semakin pekat.
Jadi bukan semakin surut, Pak, fitnah akhir zaman itu. Semakin berat. Sehingga dalam riwayat yang lain, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan pernah datang suatu masa pada kalian melainkan masa yang setelahnya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Maka ini pentingnya kita mendidik anak-anak kita, ya, keluarga kita, generasi penerus kita, jangan sampai, makanya dulu kita lihat dalam Al-Qur'an. Nabi Yakub misalnya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku? Sampai begitu, Pak. Jadi bukan apa yang akan kalian makan, apa yang akan kalian lakukan, tidak. Apa yang akan kalian sembah setelah aku nanti mati.